Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Anak Kampung. Kali ini saya Sugi. Ucil, kembali Kali lagi. ini kita ada di Desa Batu Layang, tepatnya di Cisarua, Kecamatan Cisarua, di sebuah resort. Namanya resortnya Damar Langit Resort. Katanya sih ada curugnya. Hari ini kita dapat free akses. Jadi kita coba datengin seperti apa curugnya, seperti apa perjalanannya. Ikutin terus channel Anak Kampung teman-teman. Yuk Kita jelajahi curug resort yang ada di Cisarua ini. jalannya cukup rapi karena ini kan jalannya udah dipersiapkan kayak ya ini mau udah dibangun gitu ya. Nggak kayak waktu kita kemarin ke curug yang di daerah Ci Ciberem itu. Ciberem itu mah masih Itu asri. masih asri. Kalau ini untuk treknya udah aman banget. Udah di konsep, Udah dibersihkan, dikasih railing juga ini aman Railing. sih, safety untuk safety-nya. kalau ada kita bawa keluarga ke sini untuk treknya udah benar-benar safety apa ya? Ya. Lihat teman-teman. Airnya bening banget. Bisa diminum gak sih? Oh bisa, oh ini saya asli dari mata air ini airnya, Om. Airnya segar teman-teman. Kayaknya sini teman masih agak sedikit bau rasa-rasa tanah. Ya mungkin dari tanah apa airnya juga. Ya, lanjut teman-teman. Jalannya rapi, tapi tidak merubah kontur alamnya teman-teman. Jadi semuanya ngikutin jalur yang udah ada gitu. Awas, hati-hati Om, jalannya licin. Karena habis hujan teman-teman jadi lumayan licin. Sini teman-teman. Entah ini dari batunya atau dari tanahnya. Cuman batunya lihat mengeluarkan air teman-teman. Batunya mengeluarkan air. Dan ini banyak sekali sih. Tuh lihat, dia mengalir ke sini. Airnya terus mengalir sampai ke bagian bawah. Ke warga-warga ini teman-teman. Ya. Lanjut lagi sih. Kemon Om. Jadi walaupun jalannya sudah dikonsep dibikin trek, tapi keaslian alamnya tetap masih ada ya Om ya. Yoi. Jadi tetap keren. Ya. Tuh ini resapan tanah sini. Banyak air di sini rupanya. Wih, View-nya dapat banget ini Om. teman-teman. Lihat Kota Bogor terlihat dari sini. Luar biasa, teman. Sebegitu indahnya. Ini 1.200 di atas permukaan laut. Jadi ini paling tinggi, teman-teman. Nah, luar biasa. Kota Bogor kelihatan di sini ya. Dari sudut ke ujung sampai Arah sono tuh apa, Cil? Puncak. Puncak tuh mana, Cil? Sini. puncak sini. Puncak ke sana. Sono ke Bogor kota ya? Bogor kota di sini. Oke, teman-teman. Di sini ditanamin rumput. Lihat konturnya terus ditata, landscape-nya sangat rapi banget tuh. Tidak lupa pohonnya kita ditanamin ulang. Ya. Lanjut teman-teman. Ini pohon apa ini Pak namanya Bang? Oh ya,
Itu pohon damar. Pohon damar namanya ya. Kalau sudah besar tuh seperti apa ya? Ya, ini yang agak besar nih. Oh, ini berarti masih agak kecil, Om. Ini kecil. Kalau contoh yang udah gedenya belum ada ya di sini. Dia pohon damar itu bisa sampai 10 meter tingginya, teman-teman. 10 sampai 20 meter tingginya, dan itu akarnya sangat bagus untuk ngikat tebing-tebing seperti ini. Berarti cocok ya untuk penghijauan. Iya. Yalah. Ya, ya. Lanjut. Sekarang kita udah nyampe di gerbang pintu masuk, tapi kalian harus lihat, teman-teman. Lihat Gunung Salak terlihat dari sini, teman-teman. Luar biasa kan? Kalian harus ke sini, teman-teman. Curug Damar Langit. Jadi sebentar lagi kita udah menyampai gerbang. Lihat ke sana, teman-teman. Gerbangnya sudah kelihatan. Ikuti terus perjalanan kita. Nah. Teman-teman. Damar Waterfall Private. Selamat datang. Welcome. Sekarang kita mau masuki hutan Kaliandra ya, Pak ya? Ya, kita masuk mulai. Ya. Kalau habis hujan tuh biasanya licin, tapi tetap dikasih pagar. Tapi buat ini safety-nya betul-betul benar-benar dipikirin ini, Om. Iya. Untuk keselamatan tamu, pengunjung. Di sini banyak juga nih, Om ya. Apa namanya, pohon Kaliandranya ya? Ya, ini tuh kan area damar itu yang biasa disebut hutan Kaliandra, teman-teman. Jadi di sini kebanyakan jenis tanaman-tanamannya itu pohon-pohonnya pohon Kaliandra yang paling banyak di sini. Tapi kebanyakan, Om, kata orang nih, pohon yang kayak gini tuh bisa dimakan pucuknya. Emang ya? Ya, kata orang itu juga. Saya belum pernah nyoba. Bagian pucuknya tuh suka dipakai apa tuh buat makan. Nah, Ini ya, bisa dimakan? iya itu bisa dimakan. Serius? Serius, Om cobain aja sendiri. Benar. Enak. Kalian tahu pete nggak? Pete Cina. Nah, pete Cina itu kira-kira seperti itu rasanya, teman-teman. Palanding, kalau di kata bahasa Sundanya itu palanding. Palanding. Ya. Rasanya kayak gitu. Kalau pakai sambal kayaknya lebih enak, teman-teman. Ambil lagi, teman-teman. Nah. Pakai sambal sih enaknya. Kata orang sih, Om. Tapi jangan salah ambil ya, teman-teman. Dia kayak gini pohonnya. Tuh. Bisa dimakan, bisa buat lalap, tapi jangan yang tua ya. Yang muda-muda seperti ini nih, teman-teman. Tapi itu enak, Om. Enak. Oh. Apalagi pakai sambal, pakai nasi sama ayam goreng. Ya udah, kita bawa satu pohon. Bawa ke rumah. Wah. Nah, teman-teman. Ada penjaga hutan, teman-teman. Dia setiap hari ke sini, dia yang bertugas menjaga keamanan, teman-teman. Ya. Mau pada kemana nih, Mas? Mau ke sana? Hati ya, lagi hujan. Oh, Ya. Baik, Siap, Om. Siap, Om. Hati di jalan. Ya.
Enak juga ini Om tempatnya kalau buat santai, tenangin pikiran. Di bawah ada suara air, Cin. Gimana? Tuh. Iya ya. Oh udah dekat ini Om jeruknya. Kayaknya udah deket sih. Nah itu ada suara air. Iya. Mungkin udah dekat. Teman-teman. Pemandangan yang luar biasa. Keren. Ada air terjun. Nanti besok, lusa atau minggu depan lah. Nanti kita susurin curug yang di bawah ya. Kita jajah mata air yang itu Pak. Untuk sekarang kita lanjut yang di sini dulu. Om ini apa Om? Bal itu apa? Apaan ini Om? Mana? Ini nih. Itu. Tuing naon ngaranna sih? Kirain balitung itu yang biasa dikukus. Oh, bukan. Bukan, Tales. beda lagi. Beda lagi. Om kirain talas Bogor ini. Bukan. Oh emang ya saya mau bawa ke rumah. Kalau yang talas daunnya agak lebar. Oh iya ya. Heeh. Kirain gitu Om. Tapi hutan kayak gini Om, maksudnya seasri kayak gini nggak ada hewan-hewan gitu. Ada lah. Pasti ada. Jadi setiap ke hutan kita tetap hati-hati teman-teman. Pasti ada hewan-hewan liar. Dari jejak-jejaknya, dari ranting-ranting yang pada patah-patah kayak gini. Ya ya. Biasanya monyet-monyet sih yang masih banyak. Jadi tetap kita hati-hati. Tapi belum nemu ini satu pun dari tadi. Biasanya monyet itu sore. Ya ya. Teman-teman, ada mata air. Sini deh. Ikutin terus. Sini banyak juga ya mata air aslinya Om ya. Iya. Ah, Mata teman-teman. air lagi teman-teman. Nah, ini seger. Kalau yang tadi ada sedikit bau tanah. Kalau ini mah enggak. Bersih nih bersih Om. Bisa diminum juga ini Om. Bisa diminum, berarti kita ambil teman-teman. Kebetulan stok airnya habis. Jadi ketika kita trekking di alam, kita jangan takut tidak Betul. minum. Karena di setiap kita trekking ke alam pasti ada mata air. Ininya di blur. Tuh teman-teman, airnya bening, langsung dia mengembun. Berarti dingin airnya teman-teman. Kayak udah dimasukin ke kulkas ya. Itu kayaknya bisa nih Om, enak nih. Cek ke atas Om. Lihat mana ya? Di atas Ya. kita lihat sumbernya teman-teman. Siapa tahu bisa kelihatan. Oh sana Om, jalurnya Om. Ini bisa. Mata airnya lumayan teman-teman. Tinggi sekali. Nah, tidak mungkin di atas tuh ada sungai. Ya. Pasti ini Sekali. dari tanah teman-teman. Nggak ada, pasti nggak ada sungai di atas tuh karena airnya kecil. Cuman pasti ini tuh semacam ceruk. Jadi semua air hujan yang ada di hutan ngebentuk lembahan seperti itu, dan ini jadi jalan air teman-teman. Dan ini pasti ketika hujan besar ini airnya pasti besar banget teman-teman. Meluap. Kayak batu ini batunya masih baru. Kayak gini teman-teman. Ini pasti baru jatuh. Jadi kalau di hutan saat hujan tolong hati-hati teman-teman. Jauhi tebing.
sebisa mungkin. Batu segede gini teman-teman bisa jatuh pasti dari atas. Ini dari jejaknya ini batu baru. Kalau misalkan yang udah lama pasti seperti ini teman-teman. Pasti ada lumut. Ini belum ada lumut, berarti dia baru jatuh. Begitu teman-teman. Lihat ya. Jejak kaki om. Nih teman-teman. Itu ada jejak kaki. Tuh, Ini. nih jelas nih. Nah ini nih. Jejak kaki apanya? Ini biasanya jejak kaki kadal teman-teman. Kadal hutan. Dia lumayan besar, bentuknya tuh besar ya, bentuknya layaknya kadal. Kalau kadal yang biasa dilihat itu kan warna bentuknya kecil ya, Cil ya. Ya, Kecil terus dia warnanya coklat, ada yang Coklat. hitam ya. hitam. Nah, kalau ini Ini gede nih mau om kayaknya. lumayan gede ini, gedenya segede kucing ya teman-teman kadalnya tuh. Ini seukuran kucing itu kakinya ini. Lumayan gede. Dan biasanya dia kalau turun mau bertelur teman-teman. Kita cari di sekitar sini pasti ada teman-teman. Ya. Tapi gak akan jauh ini om kalau jejak kakinya di sini. Dia biasanya di tempat-tempat lembab, di batu-batu, sama di tanam-tanaman teman-teman. Coba cari Cil. Di sini om biasanya. Iya di pohon-pohon kecil. Loh, ini apa nih om? Nah, Nih, teman-teman. nah teman-teman lihat teman-teman. Nih. Ini telurnya teman-teman. Nah. Ini telur kadal teman-teman. Besar kan? Pasti dia segede kucing teman-teman. Cari lagi teman-teman. Biasanya bisa 2 atau 3. Di pohon sih. Biasanya sih. Nah, ada lagi. Banyak berarti kayaknya om ya. Bertelurnya ya. Gak mungkin Nah, lebih dari 1 maksudnya. udah dapat 2 teman-teman. Nanti kita cobain. Ini telur bisa langsung dimakan teman-teman. Kadal gunung itu telurnya langsung bisa dimakan teman-teman. Ya. Nih teman-teman. Rupanya dia. Nah. Nah, teman-teman. Berarti dapat Kita- 3 ya. Langsung cobain teman-teman. Dapat 3. Kita langsung cobain. Udah matang teman-teman. Cil. Tadi Wah, tinggal makan berarti ini om. ini bisa langsung dimakan Cil. Harum ya. Heeh. Cuman agak susah teman-teman ngupasnya tuh. Karena dia udah lama terendam sama air ya. Nah, kita cobain. Hmm, Rasanya kayak telur, nah emang telur ini mah. mirip-mirip telur ayam teman-teman. Persis. Persis ya, telur ayam kampung ya. Persis sama ya. Lihat tuh kuning-kuningnya teman-teman. Hmm. Persis teman-teman, persis telur ayam kampung direbus. Tapi ini telur kadal teman-teman. Sangat berprotein tinggi, nggak perlu dimasak, langsung bisa dimakan. Satu lagi buat kameramen teman-teman, kasihan. Ini seset aing dulu pula. Ya, habis break sebentar, kita lanjut.
Udah kelihatan. Ada sungai, teman-teman. Sudah airnya sudah ada. Ya, ada sumber air. Kalau kelihatan dari kamera tuh teman-teman, itu ada aliran sungai. Berarti curugnya udah deket. Yuk. Tuh, come on. Cil, udah deket, Cil. Oh ya, ayo. Sebentar lagi kita sampai, teman-teman. Perjalanannya cukup lumayan. Bentar lagi kita sampai. Teman-teman, habis lewatin hutan, ketemu area yang rapi seperti ini, berasa masuk surga, teman-teman. Ayo, surga di dalam hutan. Wah, keren banget ini tempat. Ya teman-teman, boleh. Jadi kalau saking saya, Napas dulu, tenang. jadi Curug Damar Langit ini dia teman, maju teman. Luar biasa kan teman-teman. Kita maju ke depan, kita cek. Yo, Oh, di sini berarti Om ada fasilitas toilet juga ya? ya, Nih, di sini ada toilet. ah, Curugnya luar biasa teman-teman. Sangat terawat banget. Nggak bisa berkata-kata lagi sih. Keren. ikuti terus teman-teman. Kita udah sampai di area curugnya. Wah, hancur. Di atas, di atas, di atas. Woi, oh, dana maintenance. Kena longsor. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita harus hati-hati. Jangan, kalau di hutan jangan di samping-samping tebing. Karena banyak batu yang turun teman-teman. Jadi ini dibongkar ya bang? Jadi ini satu kubikel dibongkar teman-teman. Boleh lihat ke atas teman. Aduh, Saya lewat nih. Hah? Batunya gede. Lihat. Tuh. Itu batu yang jatuh dari atas. tuh porak-porandakan. Hancur. Gimana ya teh? Enggak ada. Itu mentok di situ sedikit tuh. Tak langsung lompat sih. Rabat dari Ini lokasinya. Tuh, kalau dari sini nggak ada. tidak ada. Batu. Iya.
hancur cil. Gede nih batunya juga. Suasana ya Pak tuh jatuhnya tuh. Heeh. Jadi dipotong weh. Kan di situ ada listrik. Kabar kan? Bawa. Udah nyampe. Nah teman-teman, di sini ada penjaga curugnya teman-teman. Nah itu tuh. Boleh diinterview dulu yuk, kita interview yuk. Masih beli kamera, masih beli kamera. Ayo teman-teman. Ke mana? Kenal nih teh. Itu ngalah pesik. Ya teman-teman, ini kakak. Gopur. Oh iya, ngaranna Mang Gopur cenah. Dia bertugas ngerawat keindahan curug dan alam teman-teman. Saat ini dia lagi bikin itu tuh, lagi bikin tangga teman-teman. Lagi bikin tangga sama ini ya dirapihin ya. Jadi biar bisa mandi teman-teman di sini teman-teman. Biar bisa mandi. Ya, makasih Mang Gopur. Oke, siap. Kita lihat curugnya teman-teman. Nah, udah deket Pak. Nah, ini Pak. Keren banget. Curugnya terawat, ditata, tapi tidak merusak kontur alam teman-teman. Nah, satu lagi, tadi saya habis ngobrol-ngobrol juga. Ini bukan sungai, sekali lagi. Di atas tuh ini air bener-bener dari mata air teman-teman. Bukan dari sungai. Ya, ini bener-bener dari mata air. Jadi di baliknya air terjun ini ada jalur dan itu dari mata air teman-teman. Asli berarti ya. Oh, luar biasa. Kita istirahat di sini teman-teman. Oke teman-teman, demikian explore kita di Curug Damar Langit Resort. Indah bukan? Jangan lupa share, like, and subscribe channel anak kampung.